Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa wala. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum mulai pembelajaran kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kemudahan, kefahaman, perlindungan, dijaga kita oleh Subhanahu wa taala selalu dalam afiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada hari ini kita akan mencoba, kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai dakwah khutbah dan tabligh dan definisinya. Sekarang kita coba mempraktikkan, yaitu membuat teks khutbah. Karena bila kita sanggup membuat teks khutbah sebagai rancangan kita untuk berkhutbah ataupun berdakwah atau bertabligh, maka insya Allah apa yang kita sampaikan tidak akan keluar dari konteks pada agama, insya Allah ya. Kita akan mempelajari langkah-langkahnya. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah memahami landasan membuat teks khutbah. Kita harus tahu landasannya, kemudian bisa menjelaskan tata cara membuat teks khutbah dan mempraktekkan membuat teks khutbah. Baik, sekarang yang kita akan pelajari adalah menyimak langkahnya dengan baik. Nanti lembar tugasnya sudah disiapkan ya melalui link yang akan saya bagikan di Google Classroom ya. Dari situ nanti kalian bisa susun dari format yang sudah dibikin ya. Ada yang berupa PDF atau Word, bisa kalian download, kalian bisa edit atau bisa tulis baik melalui komputer atau tulisan tangan ya. Nanti dikasih nama, dikumpulkan lagi melalui GCR. Baik. Sekarang bagaimana cara membuat teks khutbah agar baik dan benar ya? Maka kita akan coba. Pertama kita harus tahu dulu landasannya. Ya. Ada rujukannya dalam membuat teks khutbah ya. Dari mana itu? Ya dari memahami rukun khutbah. Rukun khutbah itu bisa kita pahami melalui beberapa penjelasan ulama-ulama ya. Nah, dalam kitab-kitab fikih, karena khutbah itu salah satu bagian dari fikih ya. Dibahas oleh ulama ya dalam beberapa kitab, contohnya kitab I'anatul Talibin punya Syekh Abu Bakar Syato ya, kemudian Safinatun Najah yang banyak dibahas di pesantren-pesantren ya, oleh Syekh Halim bin Sumir Al-Hadrami, yang disyarah dalam kitab Kasyifatus Saja oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Dari situ bisa kita ambil ya bahwa rukun khutbah itu ada 5 ya. Ini syarahnya dari kitab Safinatun Najah, dan sedangkan keterangan dari Fathul Gharib ya saya ambil bahwa membaca hamdalah pada 2 khutbah lafaznya sudah ditentukan. Jadi kita menulis nanti harus ada lafaz hamdalah ya, memuji kepada Allah. Kemudian selawatnya pun lafaznya tertentu, tidak boleh lafaz-lafaz yang lain sudah ditentukan. Kemudian wasiat takwa lafaznya tidak ditentukan menurut kalam yang lebih sahih. Kemudian membacakan salah satu ayat ya. Oke, kita lihat yang pertama. Membaca hamdalah itu harus ada kalimat alhamdulillah, harus ada, ataupun sigat semasamnya ya, seperti alhamdulillah ya, ana hamidullah walillahil hamd dan lain sebagainya. Yang penting itu harus ada, itu harus kita tulis dalam rangkaian khutbah kita, harus kita ucapkan adalah alhamdulillah, pujian pada Allah, itu pokoknya ya. Sedangkan contoh-contoh dalam kalimat biasa kalau khotib itu membacanya bervariasi bermacam-macam ya. Tapi yang intinya yang kalian bisa lihat yang berwarna merah ini adalah itu pokoknya harus dibaca. Ada yang macamnya ya, pengucapannya oleh khatib itu innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu dan lain sebagainya, ada alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Itu sah. Kemudian rukun yang kedua membaca salawat kepada Nabi ya. Bentuk kalimatnya yang wajib ada 4 versi, bahkan lebih. Yang penting harus ada kalimat as-salatu ala Nabi kita, Nabi Muhammad ya. Boleh dengan nama Nabi kita atau nama lain dari Nabi kita seperti Al-Mustafa ya, Khairul Anam ya, dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh menggunakan kata ganti lain seperti as-salatu alaihi. Nah itu tidak.
menggugurkan rukun ya, seperti itu. Tapi harus sebut nama atau nama lain dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi, itu boleh. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya ila akhirih ya. Musallim ala khairil anam, nah itu boleh juga. Kemudian yang ketiga, wasiat takwa. Dalam teks khutbah itu harus memuat rukun yang ketiga, yaitu wasiat takwa. Ya, contoh dalam kalimat adalah biasa kita dengarkan para khatib mengucapkan usikum bitaqwallah, usi nafsi wa iyyakum ya. Atau ittaqullah, atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, itu wasiat takwa yang lazim kita dengar. Ya. Kemudian yang keempat itu rukun membaca ayat Al-Qur'an. Ya, jadi kita urutkan tadi, yang pertama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, yang kedua assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin ya, atau Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah wasiat takwa, yang keempat adalah rukun membaca ayat Al-Qur'an. Ya. Menurut Syekh Abu Bakar bin Syatta dan kitab I'anat Talibin, yang dimaksud ayat Al-Qur'an adalah membaca satu ayat yang memberi pemahaman makna yang dapat dimaksud secara sempurna, ya, baik berupa janji-janji, ancaman, hikmah, atau cerita. Ya, kita sering dengar adalah para khatib itu membaca ya, seperti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, atau surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ya, dan lain sebagainya, asalkan ayat itu memiliki makna yang sekiranya mudah dipahami oleh orang awam, memiliki makna yang sempurna ya. Kemudian rukun yang kelima itu membaca doa untuk kaum mukminin ya, biasanya dibaca di khutbah kedua ya, contoh dalam kalimat biasanya. Nah, kemudian pendapat Syekh Zainuddin dan Fathul Mu'in mengatakan yang doa yang dimaksudkan adalah mendoakan kaum mukminin dan mukminat dalam khutbah Jumat ya, yang isyaratkan mengandung mengarah kepada nuansa akhirat, bukan doa sekedar doa dunia, tapi doa akhirat yang terbaik dunia akhirat ya. Seperti Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu biasa dibaca. Itu adalah salah satu rukun ya. Sedangkan doa-doa yang lainnya bila khatib membaca panjang itu adalah sekedar tambahan saja. Maka dalam pelaksanaan khutbah kita dapati bahwasanya dalam khutbah pertama ya, menurut Al-Imam An-Nawawi, agar khutbah itu menjadi ideal, maka baca hamdalah urutannya, membaca sholawat Nabi, kemudian berwasiat takwa ya, kemudian membaca ayat Al-Qur'an di khutbah pertama ya, itu. Kemudian di khutbah kedua ya, setelah itu dipisahkan antara dua khutbah bagi khatib, dia membaca surat Al-Ikhlas, bangun lagi untuk melaksanakan khutbah kedua ya, membaca hamdalah lagi, kemudian membaca sholawat, wasiat takwa ya, seperti di khutbah pertama, dan ditutup doa untuk kaum mukminin. Di pembagiannya empat rukunnya dibaca agar ideal menurut Imam Nawawi dalam kitab Kasyifatus Sajah ya. Nah, dari inilah bisa kita simpulkan dalam nanti kita membuat teks khutbah. Yang pertama kita akan menulis hamdalah, kemudian menulis sholawat, wasiat takwa, ayat Al-Qur'an. Di situ sudah menjadi rukun. Sedangkan yang kita eksplor atau kita kembangkan menurut pemahaman kemampuan kita masing-masing dalam menyampaikan teks khutbah adalah isi khutbah tersebut, yang itu kita bisa nanti buat. Itulah tugas kalian akan kita coba buat ya, yaitu membuat isi khutbah, pembukaannya, pokok bahasan yang kita bisa pilih temanya apa di situ ya. Apakah contohnya kita tentang pendidikan ya, menuntut ilmu ya, atau tentang lain sebagainya. Kemudian kalian bisa masukkan dari Al-Qur'an ya, hadis, nasihat ulama dan sebagainya. Itulah yang akan kalian kembangkan ya. Kemudian melanjut ke
teks khutbah yang kedua ya, sama dilanjutkan baca hamdalah, wasiat taqwa, kemudian doa untuk kaum mukminin dan penutup. Seperti itu. Jadi bagian kalian adalah menulis daripada isi khutbah tersebut ya. Contoh teks khutbah ya. Saya akan coba bacakan. Ini ada teks Latinnya dan juga Arabnya biar kalian yang belum bisa membaca Al-Quran atau tulisan Arab dengan baik saya ikut tetap mengerjakannya. Tapi nanti kita mengerjakan kalian harus tulis teks yang Arabnya ya. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan pada jamaah pada umumnya agar senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala memuji para penuntut ilmu dalam firman-Nya pada ayat yang tadi di awal surah khatib sebutkan ya, surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian juga disebutkan dalam hadis ya Abu Dzar bahwasanya jika engkau pergi belajar satu bab ilmu ya, maka itu lebih baik bagimu daripada melakukan salat sunnah 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian pula disebutkan dalam hadis ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din," rawahu Bukhari wa Muslim. Bahwasanya siapa orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan yang agung, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama. Saudara-saudaraku seiman, para ulama mengatakan bahwa menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah badaniyah yang sunnah. Hal ini dikarenakan manfaat ilmu meluas dan bermanfaat. Ya. Ilmu bisa mempengaruhi ibadah seseorang, sedangkan ibadah tidak bisa mempengaruhi ilmu seseorang. Oleh karena itu, pentingnya ilmu adalah suatu hal yang wajib bagi kita untuk menuntutnya. Karena itulah dalam sebuah hadis disebutkan, ya, satu orang yang faqih mendalami pengetahuan agama lebih sulit bagi setan untuk menggodanya dan menjerumuskannya daripada 1000 orang ahli ibadah. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nah, anak-anakku sekalian, itulah kira-kira teks khutbah pada rukun khutbah ya yang pertama. Kemudian pada rukun yang kedua pun kita sama tetap mengucapkannya. Ya, contohnya ya rukun kedua, Bismillahirrahmanirrahim, agak lebih singkat biasanya khatib artinya membacakan rukunnya, tidak mengulangi lagi isi khutbahnya. Kan banyak mengatakan lebih sunnah hanya mengucapkan dalam bahasa Arabnya saja. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na al bala wal ghala wal waba fahsya wal munkar wal bagh was fusuq wasadaid minal jinni ya, ila akhirih. Jadi doa-doa ini bisa ditambahkan sesuai dengan kemampuan kita dalam membacakan doa ya.
Kemudian biasanya ditutup dengan seperti doa-doa pada umumnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Kemudian tutup dengan kalimat mengingat, ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha ya azim al-azima yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Biasanya seperti itu, ya. Nah, bagi kalian, ya, langkah-langkah dalam mengerjakan tugas tersebut adalah kalian download dulu lembar tugasnya di GCR, nanti dibagikan, ya, dalam GCR PAI. Bisa kalian ketik teksnya itu, ya, ada yang berupa PDF atau Word, bisa kalian ketik. Yang punya komputer silakan ketik di komputernya, ya. Kalau yang tidak punya bisa ditulis tangan, ya. Setelah nanti selesai kalian fotokan, kirim lagi GCR untuk penilaian kalian, ya. Bagi yang punya HP, punya aplikasi WPS, ya, bisa juga diedit di Word, ya, silahkan saja. Dan ingat, kalau kalian edit melalui komputer atau HP, maka format yang kalian kirimkan itu berupa PDF atau Word. Jangan difoto, ya, karena foto kadang tidak maksimal hasil. Tapi kalau kalian tulis tangan, boleh kalian foto, ya. Seperti itu. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kerjakan tugas kalian dengan baik, ya. Pertemuan berikutnya setelah kalian bisa membuat teks khutbah, ya, nanti baru kalian perform. Artinya kalian minggu depan kita praktekkan bagaimana menyampaikan khutbah dakwah atau tablik, ya, yang sudah kalian buat. Kalian perform membuat video untuk penampilan kalian. Wallahu a'lam. Muradi, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.